Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan sharing bagaimana cara melakukan instalasi Debian Server dengan CLI atau Command Line Interface menggunakan virtual machine VMware yang sebelumnya telah kita install. Baik, langsung saja di sini kita buka terlebih dahulu untuk VMware-nya ya, yaitu VMware Workstation. Nah, di sini teman-teman bisa klik kanan ya pada list virtual machine-nya, kemudian pilih new virtual machine. Kemudian pada virtual machine configuration, teman-teman bisa pilih yang tipikal atau rekomendasi. Teman-teman bisa klik next. Kemudian di sini ya, pada GUIS operating system installation ya, teman-teman bisa pilih yang ISO image. Kemudian silahkan dicari Debian ISO yang sebelumnya telah kita download. Nah, di sini ya, Debian 12. Oke, berikutnya teman-teman bisa klik next. Kemudian untuk namanya di sini kita akan membuat sebuah virtual machine untuk kebutuhan master yang dimana nantinya jika kita ingin membuat sebuah lab ya membutuhkan Debian server, nanti kita bisa melakukan cloning dari master Debian 12-nya. Jadi kita nggak perlu lagi nih setiap ada lab Debian kita instalasi, dan berikutnya jika ada lab lagi kita melakukan instalasi kembali nih. Nah, kan repot nih. Oleh karena itu kita siapkan terlebih dahulu yaitu master virtual machine Debian 12-nya. Nah, di sini kita berikan nama master Debian ya, Debian 12, kemudian kita pilih next. Kemudian pada disk maksimum di sini kita berikan misalkan 50 GB ya. Kemudian untuk tipenya teman-teman bisa pilih yang split ya, virtual disk into multiple files. Kemudian kita klik next. Kemudian di sini terdapat hardware configuration ya. Teman-teman bisa customize terlebih dahulu untuk hardware-nya. Kemudian untuk RAM di sini saya ingin memberikan 4 GB ya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan alokasi RAM yang ingin digunakan. Karena ini untuk proses instalasi saya akan memberikan 4 GB yang dimana setelah proses instalasinya selesai nanti kita akan ubah ukuran RAM-nya menjadi 500 MB untuk menghemat penggunaan resource RAM kita. Nah, baik, langsung saja untuk network adapter di sini teman-teman bisa pilih NAT saja. Karena ini untuk kebutuhan instalasi pada device statusnya connect at power on-nya, teman-teman bisa uncentang terlebih dahulu ya. Kemudian kita close, kemudian kita klik finish. Nah, baik, di sini ya pada bootloader-nya teman-teman bisa pilih install. Kemudian di sini terdapat selection untuk memilih bahasa. Di sini kita pilih bahasa Inggris saja. Kemudian pada country atau negara, teman-teman bisa pilih order ya. Karena kita berada di Indonesia yaitu di benua Asia, kita pilih Asia. Kemudian teman-teman bisa klik button I pada keyboard untuk memilih Indonesia. Nah, sebagai berikut. Kemudian kita enter. Kemudian untuk negara default susunan keyboard di sini kita pilih United States saja. Untuk keymapnya di sini kita pilih American English. Nah, baik teman-teman semua, di sini terdapat konfigurasi network error ya. Kemudian teman-teman bisa klik continue. Di sini teman-teman bisa pilih yang do not ya, configuration network at this time. Kemudian pada hostname di sini kita berikan server ya untuk hostname-nya. Untuk hostname-nya bebas, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian klik enter pada keyboard. Berikutnya di sini kita diminta untuk menginputkan password root ya atau super user. Di sini kita inputkan password root-nya. Kemudian kita diminta kembali untuk menginputkan password yang sama, kemudian enter. Kemudian di sini kita diminta untuk menginputkan nama user ya. Di sini saya berikan nama user saja. Untuk new usernya teman-teman bisa inputkan bebas sesuai kebutuhannya masing-masing. Kemudian klik enter pada keyboard. Kemudian username untuk akun usernya. Nah, di sini bebas, teman-teman bisa sesuaikan. Di sini saya menggunakan user saja, kemudian enter. Kemudian kita diminta untuk menginputkan password untuk login ke user biasanya. Nah, baik, setelah passwordnya dibuat, teman-teman bisa klik enter pada keyboard.
Kemudian silakan diulangi untuk password user biasanya, kemudian enter. Kemudian di sini terdapat konfigurasi zona waktu ya. Karena saya berada di Sumatera, jadi di sini saya pilih Western atau WIB ya, waktu Indonesia bagian barat, dan di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan zona waktunya masing-masing. Dan di sini terdapat informasi untuk konfigurasi partition disk. Nah, namun untuk rekomendasi saya menyarankan teman-teman bisa pilih yang manual. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya disk yang akan kita lakukan konfigurasi atau instalasi Debian servernya. Jika teman-teman perhatikan di sini ukuran disknya yaitu 53,7 giga. Nah, sedangkan tadi pada VMware-nya kita setting hanya sebesar 50 giga. Jadi terdapat sebesar kurang lebih 3,7 giga. Ini anomali ya. Jadi anomali ini tidak akan kita lakukan instalasi, nanti kita biarkan kosong ya. Kemudian berikutnya teman-teman bisa pilih disknya, kemudian enter. Create new empty partition ya, kemudian pilih yes. Di sini teman-teman bisa pilih yang free space, kemudian enter. Kemudian kita pilih create a new partition. Di sini kita enter. Kemudian kita akan membagi partisinya menjadi 3, yaitu untuk root, kemudian var untuk kebutuhan server, kemudian untuk kebutuhan swap area ya atau virtual RAM ya untuk servernya. Nah, di sini untuk kebutuhan rootnya kita berikan sebesar 30 GB, kemudian enter. Untuk tipenya di sini kita pilih primary, kemudian beginning. Kemudian pada use as-nya di sini teman-teman bisa pilih yang ext4 ya. Kemudian mount point-nya yaitu slash atau root ya. Kemudian pilih down setting. Kemudian di sini masih terdapat free space yaitu sebesar 20 GB ya. Yang dimana 3,7-nya adalah anomali. Berikutnya teman-teman bisa pilih yang free space. Nah, di sini teman-teman bisa create new partition. Berikutnya kita akan buat lagi partisi sebesar 18 giga ya, kemudian enter. Untuk tipenya primary, kemudian beginning. Nah, use as-nya di sini masih ext4. Kemudian mount point-nya di sini kita akan alokasikan untuk var ya atau variable data. Kemudian kita pilih down setting. Nah, di sini masih terdapat free space ya sebesar 2 giga, yang dimana 3,7-nya adalah anomali, jadi kita pilih 2 giga. Kemudian untuk tipenya di sini kita pilih logical, di sini beginning. Use as-nya di sini teman-teman bisa ganti dengan cara klik enter, kemudian pilih swap area. Nah, yang ini. Kemudian down setting. Nah, untuk settingannya sebagai berikut ya, teman-teman bisa sesuaikan. Yang dimana yang pertama yaitu tipenya adalah primary dengan disk ukurannya sebesar 30 giga. Kemudian tipenya ext4 untuk root ya. Kemudian ada primary lagi dengan ukuran 18 giga, tipenya masih ext4, alokasinya untuk var ya. Kemudian ada lagi logical yaitu sebesar 2 giga untuk swap area. Nah, yang 3,7 ini masih free space. Di sini teman-teman bisa kosongkan saja karena ini adalah disk anomali ya. Karena sebelumnya kita setting untuk disknya yaitu sebesar 50 giga ya. Di sini kita jumlahkan terlebih dahulu 18 tambah 2 20 giga dan ditambah 30 artinya sudah terpakai semua yaitu sebesar 50 giga. Berikutnya kita klik finish partition. Oke. Kemudian di sini kita write change to this, kita pilih yes. Oke, kita tunggu hingga proses instalasi base sistemnya selesai. Baik, di sini terdapat konfigurasi paket manager. Di sini kita pilih no saja. Karena jika kita klik yes, nantinya sistem operasi Debian-nya akan melakukan update pada DVD binary satunya. Jadi agar mempercepat proses instalasi di sini kita pilih no. Kemudian masih ada lagi konfigurasi paket manager.
Apakah kita ingin menggunakan jaringan mirror? Di sini kita pilih no saja, karena jika virtual mesinnya terkoneksi ke internet, maka nanti virtual mesinnya akan melakukan update ya. Yang dimana ini akan dapat memperlama proses instalasi. Jadi di sini kita pilih no. Nah, baik teman-teman semua, di sini terdapat informasi configuring popularity ya, kontes. Nah, di sini kita pilih yes. Baik teman-teman semua, di sini terdapat informasi software selection, karena di sini kita akan melakukan instalasi untuk kebutuhan server. Jadi kita tidak membutuhkan yang namanya graphical unit interface. Nah, di sini ada GNOME, XFCE, kemudian ada KDE, Mat dan lain sebagainya. Di sini kita uncentang pada GNOME ya, dengan cara tekan spasi ya di keyboard. Kemudian kita hanya perlu install standar system utilities. Kemudian Debian desktop environment-nya di sini kita hapus saja. Kemudian kita pilih continue. Nah, baik, kita tunggu hingga proses instalasinya selesai ya. Nah, baik teman-teman semua, di sini terdapat informasi konfigurasi grup bootloader. Nah, di sini kita pilih yes. Kemudian kita pilih dev/sda. Kita ingin instalasi untuk bootloadernya di hard disk kita. Oke, kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Nah, baik teman-teman semua, sampai di sini proses instalasinya selesai. Kemudian teman-teman bisa klik continue untuk reboot virtual mesinnya. Nah, baik teman-teman semua, di sini grup bootloadernya udah muncul. Teman-teman bisa klik Debian saja, kemudian enter. Oke, kita tunggu hingga servernya booting. Nah, baik teman-teman semua, di sini login ke servernya udah muncul. Kita coba login sebagai user ya. Kemudian inputkan passwordnya. Nah, baik teman-teman semua, di sini kita telah berhasil melakukan instalasi untuk kebutuhan master Debian 12 dengan interface CLI atau command line interface. Baik teman-teman semua, barangkali hanya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.